Dan apalagi balik lagi ke Indonesia, bahwa Indonesia ini menjadi satu negara dengan populasi Vespa terbanyak. Ya. Ada kemungkinan nggak Vespa bikin pabrik di sini? Santai weh. Oke teman-teman Vespa Pora, ketemu lagi masih bareng gue Jack dari Vespa Pora. Ngelanjut konten kemarin, kita sekarang ngobrol lebih lanjut sama penghuni dan penggawa dari siapa, kita cari tahu aja ya, sambil kenalan kali ya. Om, mohon izin dengan siapa nih kita sama-sama kenalan? Oh iya, saya Rangga, mewakili brand? Boleh, silakan. Ya, Rangga dari Simax Indonesia. Sama Akan yang sebelah. Saya Alan dari Simax Indonesia juga. Oke, biar teman-teman nggak penasaran, kita mulai ngobrol dulu. Simax tuh apa? Kalau sama orangnya tadi udah kenalan, sebelah gua Ega, sebelahnya lagi ada Om Alan. Simax tuh apa nih? Siapa nih yang bisa ngejawab nih? Alan dulu deh coba. Oke, saya jawab ya. Si Simax itu adalah sebenarnya sebuah wadah di awalnya itu. Wadah untuk berkarya sebenarnya. Ketika ini si Simax ini berdiri ketika saya masih kuliah gitu. Terus kuliah di desain, terus ternyata kan di desain tuh biaya prakteknya cukup tinggi ya. Jadi agak curhat sedikit. Jadi agak curhat sedikit ini tuh. Ya, jadi di samping itu saya mencari tambahan sampingannya apa nih gitu. Sambil ngeliat ya? Sambil ngeliat, putar ide apa sih gitu. Terus kebetulan dari zaman sekolah itu saya udah suka Vespa gitu. Tahun 8 berapa sekolahnya? Wah, kelamaan itu mah. Ya, saya di 2010 ya kuliah 2010, berarti 2011an itu mulai cari-cari sampingan nih apa nih. Terus yang terdekat, karena saya juga ke kampus pakai Vespa, dari dulu pakai Vespa, jadinya ya udah aja manfaatin yang terdekat dulu nih. Dulu awalnya saya juga ya dari kesukaan itu adalah peluang-peluang kan, jual aksesoris segala macam, itu kan jadi tambahan buat nyambil gitu ya? nyambil kuliah gitu. Nah, suatu ketika ketika udah mulai banyak orderan gitu, dan di sisi lain saya juga kuliah di desain gitu, jadi wah kayaknya ini product designer, jadi kenapa nggak bikin sesuatu yang lebih serius aja sih gitu. Ke arah aksesoris motor atau apa? Iya, awalnya di aksesoris dulu, terus ya kasarnya kasih nama dulu deh biar orang-orang pada tahu saya tuh ngejual apa gitu, dan ya ada merek lah gitu, ya ada mereknya. Nah, di situ awalnya. Jadi sambil nyambil kuliah, cari tambahan gitu, udah belajar wira swasta gitu kali ya. Akhirnya ngulik karena nyambungin, jadi tujuannya mungkin berhobi dan berpenghasilan. Berhobi dan ekstra menghasilkan gitu. Begitu. Nah, jadi bentar, brand Simaxnya ini meluncurnya dari Om Alan atau Om Ega? Alan awalnya. Dari saya. Dari Alan awalnya. Lalu tiba-tiba nyambung sama Om Ega nih gimana? Itu ceritanya panjang ya. Lumayan panjang. Lumayan panjang. Tapi ya intisarinya kita ada di satu ruangan yang sama, terus punya hobi yang sama, ngulik juga sesuatu yang emang berhubungan sama produk. Ya udah, irisannya karena satu hobi, berawal dari Vespa, kita bikin produk yang tarikannya dari Vespa gitu. Aksesoris Vespa dikembangin ke wilayah fashionnya juga, ke wilayah ya lain-lainnya lah. Jadi artinya mungkin ini salah satu poin gimana ya, positif yang harus tetap dijaga, artinya berkomunitas itu harus menghasilkan sesuatu gitu. Secara positif ya. Jadi kita nggak cuma jalan-jalan, nongkrong gitu ya. Tapi alangkah lebih bagus kalau kita menghasilkan sesuatu dengan, kalau kasusnya yang ini adalah kolaborasi. Jadi Kolaborasi. Gitu ya. Karena dulu kan waktu aku ngebangun, saya ngebangun emang sendiri banget kan. Awalnya semua sendiri. Tapi kan ada keresahan, orang tuh kudu kumaha sih gitu nya. Orang kudu kumaha deui, orang kudu naon deui. Akhirnya kita bertemu gitu dan sharing panjang, akhirnya kan mulai mesra.
ngerjain kemesraan dan wah. Setelah itu kan jadi sharing, bertukar pikiran, jadinya kan mengembang gitu ya. Peluang-peluang, terus kesempatan dan yang lainnya tuh jadi ya udah kita merencanakan lagi sesuatu yang lebih baru, yang lebih meluas gitu. Jadi artinya si Max juga udah beberapa tahun gitu ya? Ya betul. Kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih kalau dari awal kuliah ya ada 10 tahun. 10 tahun. On off ya. Jadi usia sekarang ini beliau masih 22, Betul. start umur 12 lah. Waktu masih remaja gitu ya. 12-an udah seneng Vespa gitu. Oh jadi berawal dari sama-sama senang Vespa, bergaul, selanjutnya menciptakan kolaborasi tadi sih Max. Nah jadi tadi kan Om Alan cerita kenal Vespa dari kurang lebih 2008, 2009an mungkin Om Alan ya? Lebih? Pokoknya SMP. kelas 1. Oh ya? SMP kan dikasih motor Vespa dari Babe, itu motor pertama tuh Vespa. Sekarang Vespa masih apa? ada. Vespa apa? Super 75. Masih ada? Masih ada. Luar biasa. Makanya Kalau Om Ega, Apa tuh? pertama kenal Vespa? Oh iya, kenal Vespa pasti kan dikasih arahan lah tadinya. Kenal Vespa tuh karena nggak sengaja lah di lingkungan itu memang banyak komunitas Vespa. Terus di lingkungan keluarga juga ada om saya yang ke Vespa dan dari Menular. SMP juga sudah mulai ditular-tularin nih. Wah kayaknya ini agak berat nih. Tularannya kok ngikut gitu. Terus akhirnya ya terusan. Nah untuk Om Ega nih selain di Simax juga sibuk ngapain doang sih? Oh iya, kalau kesibukan kan biasa pengacara ya. Pengangguran sosok banyak acara. Enggak, ini ada sisi kreatif saya di wilayah produk sama musik. Bermusik atau gimana? Bermusik udah di balik layar, lebih memproduksi musisi, nge-manage musisi, lebih ke situ. Tapi kalau produk ya juga sama sih sebetulnya, kurang lebihnya sama. Kalau profesional di wilayah lain, pekerjaan ada hubungannya sama design and build untuk membangun dari wilayah arsitek biasanya ngasih sub kerjaan ke kita di wilayah interior gitu. Tapi ini ke bawah terus nih si hobi dan si pertemanan dan link ya. Akhirnya kan kita saling lah berbagi gitu. Sampai akhirnya ya kita simak gitu sama teman-teman, Veswapora dan lain-lain kan berjejaring. Betul. Jadi sebetulnya hal seperti ini dalam artian kita bergaul ya ke kiri kanan, coba kenal dengan banyak orang, bukan hanya sebatas di klub motor atau komunitas motor saja, saya rasa gitu ya. Benar. Jadi intinya sih kita ini agak dalam bahasannya menuju dunia profesional lah ya, bisnis atau mungkin kerjaan gitu. Salah satu modal terpenting adalah networking juga gitu ya. Betul. Ya. Jadi punya buat teman-teman yang mungkin pengen ngerintis usaha ataupun kerjaan dan lain-lain, jadi lu modal ini aja ataupun modal duit gitu ya, materi belum cukup. Network itu harus dibangun ya. Ya. Nah, jadi yang kita mau obrolin sebenarnya teman-teman malam ini itu karena mungkin kami ini para om-om sudah melintas di ya lumayan lah, ada beberapa gap generasi gitu ya. Jadi kita juga mulai mengenali ada pergeseran pergaulan atau tren dari mulai fashion kah, motornya sendiri, segala macam gitu. Nah, waktu pertama Om Alan nih nimbrung di Vespa, tren kita unik ngobrolin apa ya? Fashion dulu kali ya? Fashion, ya boleh. Yang disebut gaul sama anak Vespa tahun berapa nih? Tahun? Itu kan di 2007-an mungkin ya. Oke, 2007-an. Yang disebut gaul untuk anak Vespa, fashionnya seperti apa? Dulu tuh masih ingat ya, dulu tuh anak Vespa itu nggak mandang tahun berapa, jenisnya apa. Motornya Vespanya ya, jenisnya. Tapi yang waktu itu masih kealamin tuh tren racing di Bandung ya, tren racing motor-motor kencang itu masih naik. Terus original rada kelelep lah, original style gitu, rada ketutup sama hype-nya kurang. Hype-nya kurang sama racing gitu ya, racing atau motor kencang gitu. Racingnya juga yang stangnya ditelanjangin itu kan? Stangnya ditelanjangin, VBB, ingat ya waktu itu kan VBB dipotong-potong si body itu di bawah. Menyesal kali ya. Menyesal. Itu mungkin sisi kreatif kita di situ ya, cuman baru nyadarnya kan sekarang gitu setelah pendewasaan. Waduh, sayang dulu juga.
Gitu. Tapi emang bagusnya, positifnya pada saat itu tuh jadinya nggak mungkin kerasa di sekarang ya, nggak melihat jenis gitu. Jadi asal Vespa, oke gabung gitu, lu gabung sini. Asal Vespa, ya udah kita bareng-bareng gitu. Terus zaman dulu juga lebih banyak anak-anak ekstrim juga banyak ya. Banyak. Tadi Om Ega tuh dari tahun berapa kurang lebih nyemplung di Vespa? Nyemplung di Vespa, menyemplungkan diri mah ya mungkin anggaplah 2000 ya. Tahun 2000-an. 2000-an ya, itu ya banyak fase lah. 2000-an itu. Kalau fashion sih ya karena Bandung mungkin Eropa gitu kulturnya ada ke situ ya. Bisa. Terus tarikannya juga akhirnya nyambung ke apa yang kita pakai gitu. Jadi kegayaan naik Vespa itu memang rimbil. Jaket sepatuna, semuanya tadi dipikirin gitu. Rada ngerok lah gitu. Rada ya lah. Ya, sisi itu. Ingat sih dulu musim fest dari Jeans. Ya. Terus dikucel-kucel. Jadi betul itu bekas nakar oli samping terus dilap-lapin. Oh, kamu belum kucel, dikucel-kucelin. Jadi style kucel ya. Oh, betul. Jadi kalau zaman dulu ya maksudnya tahun 2000-an lah kurang lebih gitu. Kita beli rompi baru atau fresh jeans baru. Justru kelihatan baru itu agak malu. Malah disebut anak baru ya. Jadi dikotor-kotorin ya. Kalau sekarang kan di Bali kita pengennya bersih gitu meskipun bervespa. Sama ini Om ya, ngalamin nggak pakai sepatu senso ya? Pakai boots American tinggi. boots, lancip. Berasa keren banget ya waktu itu ya. Jadi kalau yang punya duit belinya senso, yang kekurangan duit waktu itu belinya boots Hansip. Yang apa agak naiknya itu nanggung. Kalau si senso itu kan dia benar-benar ini ya kayak perahu banget kayak gini banget gitu. Ya mungkin di era itu di klub-klub motor stylenya lebih ke sana ya. Sama ini stiker. Pasti kan dulu di setiap event tuh yang ditunggu-tunggu adalah kaos, stiker, sama wing kan. Jadi ketika kita udah ngumpulin banyak stiker tuh kayak berasa wow udah gaya gitu, udah apa? Touring jauh gitu ya, touring di banyak. setiap event. Kayak gitu ya, patch di sini. Wings banyak. Jadi sebenarnya kalau ngobrolin tren tadi ya, yang motor terutama ya, tren motor yang dulu sempat dibolong-bolongin body sebetulnya ya bukan dibilang nggak keren, pada saat itu justru kerennya seperti itu. Keren seperti itu. Nah namanya tren itu kan bergeser seiring waktu gitu ya. Yang dulu disebut keren mungkin sekarang enggak, atau sebaliknya nih, yang kita sekarang nilai keren mungkin 5 tahun ke depan udah nggak keren lagi. Gitu ya. Benar, terus berputar sih gitu. Time traveling. Om Ega pakai motor apa dulu pertama? Awalnya Super tahun? Masih ingat? Tahun 73 lah. Tahun 73, pala bulat berarti ya? Pala bulat gitu ini. Itu makanya yang sering gua bahas bahwa Vespa itu kalau bagi kita gitu pecinta Vespa bukan hanya dinilai dari sisi harga secara materi ya. Benar. Jadi kadang banyak memori, banyak kenangan di situ. History di sana, di balik itu gitu. Cing sabar udah kalau jodoh mah. Oke, siap, itu mah gampang. Menyambungin obrolan yang tadi, kalau dari segi tren fashion, segi tren motornya sendiri kan tentu ada pergeserannya. Kalau dari Omega dulu, ngelihat nggak ada pergeseran culture kah? Kan kalau di Vespa, terutama yang kita bahas Vespa ya sebetulnya, culture namanya culture di setiap komunitas pun mereka punya culture sendiri-sendiri. Tapi malam ini kita bahas di Vespa. Dari pertama Om Ega nyemplung, ada perbedaan atau ada persamaannya kurang lebih gimana? Ya kalau tadi pertanyaannya perbedaannya dulu pasti ada. Pasti ada lah, si per era itu kayak 5 tahun bergeser aja ada tren yang berubah kan ya. Terus kalau persamaan mungkin, kalau persamaan yang dirasain sampai sekarang adalah etika pertemanannya. Oh gitu. Kalau di Vespa tuh yang masih saling nyapa sebetulnya. Kita nggak kenal juga jadi cepet kenal. Ya cuman kalau ke fashion itu jadi kayak pilihan gitu. Dulunya kita mah kukucelan resepna teh. Sekarang sedikit lebih rapi meren gitu ya. Terus si Vespa juga nggak mau terlalu memodif ekstrim. Maksudnya memodif yang terlalu gimana teh jadi asasnya berubah bentuk teh asa sayang ya. Tapi itu memang fase sih gitu. Jadi fase di mana kita lagi muda mah kan sisi kreatif kita liar ya. Sekarang udah nggak muda. Si muda tuh jiwanya. Oh, iya. Tapi si soul nama sih karena old soul gitu. Jadi ya itu etikanya aja kalau di Vespa. Jadi kita juga akan ngerasa
memang benar gitu ada slogan yang satu Vespa 1000 teman gitu-gitu. Teh kita teh nggak ngerasa sendirian kalau riding kalau apa teh pasti ada yang nyamper nanya gitu ya. Nah itu aja sih yang kayak ngerasa nggak bisa dibanding-banding tuh si pertemanan ini teh kita dengan hadirnya regenerasi gitu sekarang mereka juga merespons si tren ini kan masing-masing. Mungkin juga ada yang etikanya ya di jalanan atau apa mereka belum dibenturin kayak angkatan dulu yang relatif agak keras lah ya. Agak keras ya benar. Jadi itu berpengaruh memang di perjalanan kita lagi ya inilah riding atau lagi jalan gitu. Kadang-kadang ada yang selonong boy aja gitu kan. Kita kadang-kadang makanya gitu. Oh ya udahlah mungkin ini yang dinamakan dengan perubahan. Kalau menurut Om Alan gimana? Masih tetap samakah kultur Vespa sekarang dengan pada awal masa dulu pertama nyemplung Vespa? Oke, kalau secara tadi emang secara pertemanan sama di lingkup sesama pemakai Vespanya ya masih tetap sih sekarang walaupun mungkin agak beberapa ya kayak di jalan kan sering menyapa gitu sesama Vespa itu jadi kayak udah kebawa lah dari dulu tuh jadi kalau kita punya Vespa ada Vespa di depan ya nyapa gitu jadi kayak bentuk yang nggak tertulis gitu. Jadi ada semacam kalau disebut adat atau semacam hukum agak mirip sebenarnya. Agak mirip. Artinya ada benang merah meskipun dari dulu mungkin dari pendahulu-pendahulu kita gitu ya. Dari dulu budayanya seperti itu ada benang merah yang menyatukan sampai sekarang. Gitu ya. Zaman dulu juga pertama banget sih kerasa ya masalah dari gua dulu gitu ya. Dulu waktu nyemplung di Vespa tuh pertama tertarik memang ada perbedaan kultur tadi. Jadi zaman dulu waktu saya sekolah ya selain aktif di OSIS rada badung nih ceritanya nih sering ya namanya anak remaja kan ada masanya lah apa berantem di kiri kanan lain-lain. Salah satu alasan saya dulu nyemplung di Vespa itu karena pengen punya backing. Salah satunya dulu karena dulu Bandung itu teman-teman dari yang dulunya geng sekarang sudah menjadi klub itu juga beda gitu zaman dulu. Sering ada gesekan dulu ke sana, ada gesekan gitu ya? kan. Kerasa banget. Ini saya nanya nih ke senior waktu itu nih, aduh, kayaknya saya sering banget nih ngegesek nih ke sana ke sini, semuanya aman gitu. Oh, lu masuk Vespa? Itu juga nggak, ya maksudnya nggak dipungkiri bahwa kasus seperti itu terjadi gitu. Pada awalnya mereka nyemplung tuh mungkin mereka nyari tameng atau nyari backing dan lain-lain gitu kan. Karena Vespa dulu kulturnya lumayan keras sih. Lumayan Untuk bicaranya ini kita street culture ya, jadi street culture secara negatif ya maksudnya. Jadi ada kekerasan lah segala macam itu zaman dulu gitu. Tetapi pada saat saya udah mulai nyemplung, oh ternyata solidaritas yang betul tuh bukan di arah situnya. Gitu ya, gimana Omega? Benar. Ya setuju itu ya benar. Berorganisasinya terus juga ya itu tadi kan kita banyak belajar ya jadi ya diperintah sama senior untuk bikin acara. Oh dulu kerasa senior juniornya dulu kerasa. Kerasa benar itu mah. Alah, ini kerasa banget. Ya, ya. mau. Memang itu juga ada hal positif ya di luar dari cara pengospekan gitu ya. Jadi ada kedekatan si generasi yang mengospek kita sama kita yang di ospek. Ada hubungan emosional lah akhirnya. Jadi si estafet untuk regenerasi itu masih kerasa berjalan kan. Nah kan ada gap generation ini yang dimana kita udah nggak boleh lagi ngospek. Tuh. Kita juga ya nggak boleh sedikit keras berlebihan atau apa secara itu fisik ya? Secara fisik ya dilarang gitu. Kalau dulu kan kita main motor memang Vespaan atau apa juga disiapin mental di jalanannya gitu. Jadi ada kayak dikasih nyali nih, amunisi nyali. Apalagi pada saat memakai color. PDN meningkat loh. 75%. PDN dan kegantengan karena kalau dulu malam minggu nih dari siang dari jam 12 gitu udah keluar rumah itu udah pakai color loh. Iya ya. Ya kan zaman dulu, sekarang mungkin ya ada pengaruh juga dari segi tren fashion ya balik lagi ya. Sekarang tuh fashionnya agak bergeser. Kalau saya pribadi ngenilainya kalau dulu tren Vespa itu agak kita mengkiblat ke anak-anak motor besar gitu. Apa custom atau Harley dan lain-lain yang notabene pakainya boots, pakai rompi atau jaketnya kulit gitu kan.
Sekarang nih gimana nih? Kalau menurut Om Alan tren fashion gimana nih? Ngapain mereka? Tren fashion ya dibanding dulu sekarang cukup berkembang ya. Jadi yang tadi bilang Om Rangga gitu, banyak pilihan. Kalau ketika waktu itu kan mungkin media juga terbatas kan, mungkin kita cuma Friendster internet, paling koran, majalah otomotif kan, terus Sumber apa gitu referensi. sumber referensi. Oh iya, kan? jadi Ya kan? larinya ke sumber referensi. Referensi dari situ, makanya kan ya mungkin hampir seragam di yang kata Jack tadi bilang di mirip sama anak-anak motor besar kayak gitu kan. Ya. Cuma kan di era-era pas kuliah nih 2010-an, 11, 12 kan mulai media kan udah mulai banyak, terus orang-orang pinter lah pada cari referensi Vespa tuh gimana sih sebelumnya gitu. Dan informasi zaman sekarang gratis ya. Informasi gratis. Lebih cepat lagi ya. Makanya kan ada tren sekarang yang pilihannya yang rapih gimana, lebih memperhatikan fashion si orangnya gitu. Sekarang sih lebih kasual kali Omega gitu ya, kelihatannya kalau bicaranya fashion gitu. Iya sih, ya beragam juga dengan. Jadi Vespa tuh uniknya setiap orang yang make bisa jadi dirinya sendiri kan. Ya. Dia yang suka casual akan ke arah casual, agak-agak preppy look, rapi-rapi dia juga bisa gitu. Agak rebel dikit juga pantas gitu. Jadi makanya si personality dia dengan Vespanya tuh mungkin akan simple dengan si penampilan ya. Pada saat kita mau pakai celana pendek atau celana panjang. Lebih ke nyamannya. Sekarang mah sah-sah aja ya. Sah-sah Kalau zaman gitu. dulu kan Dulu pakai kan Vespa, gua kalau kumpul pakai celana pendek di push up loh. Langsung Nggak pakai sepatu di push up. Di push gitu up ya. suruh pulang. pakai sendal nggak boleh kan emang benar. Sekeras itu di zaman itu gitu. Jadi sekarang ada enaknya juga ya buat teman-teman, artinya kalau dulu mungkin ya relatif apa ya disebutnya ya, mungkin ada semacam strict guidance lah dari segi Terbatas fashion lah, pun dari seperti referensi itu gitu. juga Kalau terbatas. sekarang lu mau ngapain mengekspresikan diri lu melalui Vespa gitu, lu ngendarai Vespanya pun sah-sah saja. Nah kebetulan Om Ega ini yang di samping gue juga udah sedikit melihat beberapa bagian dunia lain gitu ya. Dunia lain bukan gaib ya. Negara lain gitu ya sebagai pembanding. Kalau di luar memang gimana tuh? Ada nggak sih komunitas-komunitas Vespa atau gimana? Yang Om Rangga lihat, Om Rangga pernah kemana aja? Coba kita tanya. Ya kalau pernah kan ya sebentar pernah belajar hidup gitu di negara orang di Eropa ya. Jerman kebetulan saat itu. Yang agak lama di Jerman. Berapa lama tuh? Ya 2 tahun on off lah gitu. Ada pulang perginya. Jadi akhirnya nge-compare. Karena referensi kita saat itu banyak ke Eropa. Terus ke Eropa, nyampe sana juga nyari kan dari kesukaan. Ya teman-teman yang kebetulan gitu masih ada Vespa. Mereka lebih netral secara penampilan gitu ya. Maksudnya netral tuh nggak harus seproper kayak mau riding gitu kayak kita. Mereka casualnya ada, asik ada. Tapi kalau memang ada agenda nih, ini kita main bareng ya meskipun 3 motor, 5 motor, kita proper sama sepatu harus pakai, Safety ya. safety-nya dipikirin gitu karena mungkin apa itu tadi yang mungkin Di sana kan emang sangat menjunjung tinggi nilai keselamatannya. keselamatan juga dipikirin gitu-gitu ya. Jadi kalau saya ngelihatnya akhirnya fleksibilitasnya tinggi gitu loh pada saat kita bervespa kalau secara penampilan harian, tapi kalau udah riding kita harus proper juga. Minimal secara fungsi itu harus terpenuhi Harus, dulu gitu, dan safety. Nah kalau komunitasnya ada nggak di sana? Komunitas ada sih, Mengatasnamakan juga komunitas A, B gitu atau enggak? cuman tidak sebanyak di sini. Saat itu ketemu hanya komunitas penghobinya yang kebetulan misalnya dia hobi di Vespa original gitu. Misalnya itu ada beberapa teman saat itu di Jerman yang sudah ya lebih dulu lah kalau bisa dibilang lebih dulu daripada saya waktu itu di sini gitu. Saya ngelihat sisi original kok ada seksinya di sana dipertahankan itu gitu loh. Sementara saya bilang itu tadi Indonesia punya banyak artefak tentang Vespa tapi filingnya kan nggak serapih Di sana. di sana ya. Mungkin saya juga nggak compare langsung ke filing, cuman mereka kok tertata gitu kayak ya seri tahun ini dengan tampilannya begini, dia sumber referensinya memang mungkin rapih lah. Akhirnya itu juga sih yang bikin saya yakin bahwa satu waktu saling membutuhkan gitu. Negara yang nyiptain si benda ini juga mencari ke negara kita, ke Indonesia, karena itu tadi banyak artefak di Indonesia yang di saving di kelas kolektor, ada di rumahnya,
Jerman mungkin saat itu adanya di museum seri-seri Vespa tertentu gitu. Atau di Italia juga pasti sama ya. Makanya saya ngerasa percaya diri aja gitu pada saat bilang masih bisa nemuin nggak ya yang begini, banyak di sana. Di Indonesia akan ketemu kamu dengan banyak pilihan yang kamu lihat di sini memang sangat sulit, kalau kurang beruntung nggak bisa dapet gitu. Jadi ada plus minus ya kalau dibandingin sama di luar. Mungkin kayak yang Omega tadi bilang, mereka kalau secara filing lebih rapi, tapi saya juga pernah ngobrol sama beberapa pihak itu, teman di luar lah, lain-lain. Di negara produsennya itu sendiri, Itali, dengan kita bicaranya populasi Vespa itu sendiri ya. Itali sebagai negara pemproduksi dan di sini sebagai konsumen lah di negara Indonesia pada beberapa tahun awal gitu ya, sangat-sangat jauh. Jadi di kita tuh jauh lebih banyak dibanding dengan negara asalnya, betul gitu ya? Negara produsennya itu sih ya. Tadi juga kita mulai ngobrol dikit masalah beberapa unit yang diproduksi di Indonesia. Jadi kan pada tahun awal tuh diproduksi oleh Piaggio Italia langsung ya. Lalu pada seri berapa mulai di Indonesia itu? Indonesia itu sekitar 74-an ya kalau Tahun 70-an. 70-an. Mulai dan motor. Oleh dan motor diproduksinya di sini atas lisensi sana gitu ya mungkin ya. Dan juga sedikit disclaimer lagi, karena Vespa ini kan secara usia kendaraan pun sudah sangat tua gitu ya. Jadi kalau lo pengen cari referensi yang bener plek-plekan banget, kayaknya nggak cukup ke satu sumber. Yang gue maksud di sini, kita pun ngobrol di sini ya menurut sepengetahuan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa ada yang bisa melengkapi, lo boleh komen juga di bawah. Karena kita di sini posisinya sharing, sama-sama belajar sharing, ya. Iya, terus belajar. Kan nggak mungkin gitu Omega lahir dari tahun 50 gitu misalkan lalu nyemplung langsung ke Vespa sampai kenal sampai akhir, kan nggak mungkin gitu. Iya, ya. benar. Makanya tadi mungkin kalau kita balik ke obrolan tadi, kalau dari negara luar itu mereka punya banyak filing, itu enak tuh bagi para penyuka Vespa yang baru. Karena pada saat mereka nemu Vespa yang unitnya udah ya setengah gitu ya, belum ke build utuh, mereka bisa cari referensi dengan agak mudah gitu ya. Oh, partnya harus pakai ini, partnya harus pakai ini gitu mungkin ya. Jadi tadi kita udah mulai agak sedikit mendalam gitu ke masalah perbandingan Indonesia versus negara luar pun gitu. Saya juga agak curhat sedikit gitu ya. Saya juga pernah ke beberapa negara lah di luar. Di sana ketemu teman dan lain-lain gitu, ada beberapa keluarga juga. Banyak tuh, khususnya saya mungkin kalau ke negara lalu stay agak lama lah gitu ya. Mungkin saya pernah ke Rusia. Di Rusia tuh banyak tuh kendaraan kayak Chevrolet. Wah, Impala yang gitu-gitu, Holden gitu ya. Di sana tuh gedobrak, nyampah gitu. Di bangke aja. Jadi bangke, saya tanya ini yang ginian berapa, saya bilang kan. Gitu paling 4 jutaan, lu mau katanya gue beliinnya mah gampang, kirimnya saya bilang kan. Lebih mahal ya. Tapi ya kalau di Rusia, jadi kalau di sini Indonesia orang punya motor tuh sangat umum. Orang punya mobil tuh mungkin ya secondary lah. Kalau lu udah punya motor, baru lu udah mulai makan, baru bisa beli mobil. Kalau di negara Rusia, lu beli mobil dulu. Kalau punya uang lebih baru beli motor. Baru motor ya. Dan itu pun motornya nggak ada yang Matic atau motor-motor Jepang yang pakai gigi gitu, nggak ada gitu. Maksudnya bebek gitu ya, nggak ada. Kalaupun disebut motor, yang disebut motor itu motor-motor sport ya. Vespa tuh belum pernah nemu justru sama sekali saya di sana. Paling kalau nemu juga motor-motor gede. Itu pun ya sama juga sih. Sebagian mungkin ada yang udah mulai menua gitu, nggak keurus lain-lain. Ya sebagian lagi ya orang-orang yang memang hobi ke sana. Gitu. Nah, buat Om Alan udah mencicipi beberapa periode lah ya. Om kan ini obrolan Om. Udah mencicipi beberapa periode. Sekarang arah Vespaan Om Alan sendiri deh pribadi. Vespa ini dipandang sebagai apa dan dikendarai menjadi apa? Maksudnya kan bukan kendaraan ini ya. Ya. Karena di Vespa Sebagai itu bisa apa, menjadi jembatan ya. Kita mau menjadi apa di sana bisa. Ya, pergeserannya gini dulu kan, ketika dikasih pertama kan sebagai alat transportasi doang, sekolah. Terus kenal komunitas, jadi kan Vespa itu jadi sarana untuk bersosialisasi kan di sana, komunitas. Sampai akhirnya saya usaha yang di era kuliah itu, akhirnya bergeser lagi si Vespa itu menjadi media untuk saya berkarya jadinya gitu. Dan balik lagi ke sisi Max ini adalah berawal dari Vespa itu gitu. Mulai berkarya, bikin apa sih
dari Vespa ini apa yang bisa dikembangkan dan bisa berpotensi dan bisa bermanfaat untuk semua gitu. Gitu. Jadi dari sisi saya sih, si Vespa udah jadi bagian dari profesi saya sekarang gitu. Media. Jadi kalau diporsikan Vespa pun sudah ya kalau zaman dulu sih juga udah mulai ya tentu ya, ada memang banyak orang yang menghidupi dapurnya melalui Vespa. Cuman kalau sekarang kayaknya lebih general lagi. Lu mau ngapain di Vespa, mau ngasilin duitnya bukan hanya jual beli doang gitu ya, lu mau bikin aksesoris, mau ngapain bisa banget gitu. Bisa banget. Karena sangat meluas banget kan. Selain dari Vespanya juga, ternyata kan ridernya juga ya, para skuteris juga itu bisa berpotensi gitu ya. Dia dari tadi yang kita bahas style kayak gimana gitu, cara dia berpakaian kayak gimana, terus ya seperti itulah, itu bisa sangat berkembang gitu dari satu Vespa aja gitu. Nah kalau itu udah dengar, jadi Om Alan mengarahkan Vespa ini ya kurang lebih ya kalau secara bahasa sederhana menjadikan hobi dan bisa berpenghasilan juga melalui situ kurang lebih. Sebetulnya kan bisa ditwist-twist juga mau ke arahnya musik karena bisa juga gitu, karena ini jadi gimana ya, kalau sekarang nih Vespa nih agak semi ikonik gitu ya, menjadi ikon budaya tertentu gitu atau kultur tertentu. Buat Om Ega sendiri nih gimana? Mau Vespaan ngapain sih sekarang sih? Ya fase menambah usia dan seolah-olah menanggapi Vespa dengan fenomenanya menjadi lebih bijak ya. Selain ada nilai investasi, Vespa juga menjadi sumber referensi buat saya berkarya gitu. Jadi Vespa udah balik ngasih energi balik untuk dari Vespa tuh, jadi saya banyak ide-ide lagi berkembang gitu, akhirnya ngelihat fenomena Vespa berkolaborasi dengan brand besar, Vespa dengan musik, Vespa itu ya jadi sudah kayak apa ya, sebuah produk yang mengilhami banyak orang gitu, menginspirasi gitu ya. Ya yang akhirnya itu tadi kan bisa ditwist, akhirnya twistnya apa aja menjadi karya tulis contoh, karya musik gitu segala macam. Memang pergeseran Vespa ini lumayan pesat ya, kita paling logis itu ngelihat dari harga value materi lah, duit lah. Harga Vespanya aja udah berlipat-lipat kan sekarang kan. Maka dari itu kalau zaman dulu nggak ada tuh brand besar, apalagi bicaranya brand besar fashion dan internasional, nggak ada yang kolaborasi dengan Vespa. Setahu kita saat itu ya. Baru di berapa tahun ini kan? Iya. Ada mulai tuh muncul yang 1M, 1, gitu. Mulai ya. Jadi artinya si value harga Vespa itu sendiri naik. Nah, gua rasa harus dibarengin juga dengan kenaikan kualitas SDM-nya, pecinta Vespanya. Jadi kalau saya nilai sekarang udah bukan waktunya kita terkotak-kotakan oleh bendera yang berbeda atas nama klub atau komunitas lain-lain. Karena balik lagi sih, kalau dulu seakan-akan klise lah para senior kita gitu ya, kalau nasihatin kita bilangnya satu Vespa sejuta saudara, itu agak terdengar klise banget gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya memang harus sudah ke sana gitu ya. Jadi banyak kultur positif yang tetap harus kita jaga, terutama di solidaritas kah, kekeluargaan kah, dan berkarya atau berkolaborasi secara positif itu harus tetap kita jaga apapun zamannya sebetulnya gitu ya. Dan apalagi balik lagi ke Indonesia, bahwa Indonesia ini menjadi satu negara dengan populasi Vespa terbanyak. Ya. Ada kemungkinan nggak Vespa bikin pabrik di sini dan menciptakan 2 tak gitu? Kalau Matic kan kayaknya udah mulai ke negara Asia ya, Thailand gitu ya, atau Vietnam gitu. Kalau ke Indonesia gimana? Prediksi lah dari penyuka Vespa. Ya seharusnya sih kita udah bisa bergening ke sana ya arahnya, karena kan ini people power gitu, kekuatan yang disatukan di sebuah negara dengan jelas. Kalau kita mau riset juga analisisnya semua adalah, semua bisa kita kompres. Jadi suatu bargaining ke pihak sana untuk bikin sesuatu di Indonesia. Bahkan mungkin harusnya Vespa meriliskan seri khusus. Ya, Indonesia seri sekarang gitu ya. Udah jelas kok. Jelas kalau kita mau tarik ke belakang, semua serinya Vespa dari tahun pertama dia lahir hampir lengkap dari sini lengkap gitu. Jadi ini adalah kekuatan penuh lah untuk kita, tidak harus menjadi market aja. Justru juga mungkin riset baliknya dari negara sana juga bisa balik ke Indonesia. Riset baliknya Vespa gitu. Karena Indonesia tuh unik ya, motor tua gitu yang udah di bidang apapun sebenarnya kita tuh unik gitu.
di motor tua aja contohnya gitu yang di negara lain udah nggak dipakai kan, rusak ya kadang diperbaiki kadang enggak gitu, kadang jual dibuang aja, beli lagi yang baru. Indonesia kan lebih dari itu, agak romantis gitu. Ya kita rawat. Gimana Kita caranya? jaga ceritanya mungkin dari kakek, dari bapak dijaga gitu. Lebih dari 3 generasi. Makanya cari jodoh tuh ke anak Vespa yang rusak aja dirawat, apalagi apalagi bebek. Itu gitu. Apalagi Cuy, bebek. ya, tapi emang bener lah. Tapi agak ngangenin tuh gini, Vespa 2 tak yang tadi apa sih? New Pack ya? GPX ya. UPX. Kalau kita nih di para pecinta Vespa yang disebut Vespa tuh masih identik ke yang 2 tak kan? Benar. Iya. Pada saat lu bilang Vespa, padahal Vespa itu adalah brand, gitu ya. Sebuah brand gitu. Bukan modelnya. Jadi brand itu banyak, baru ada model kan sebagai sub gitu ya. Nah, bagi kita nih agak mengecewakan sebetulnya kenapa Piaggio berhenti ngeproduksi yang 2 tak. Tak iya sih. Mungkin agak ngember sih, maksudnya itu sangat luas lah ya ke masalah global warming Regulasi, ya, juga mungkin ya. Kita pengen coba mulai yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan, Sebenarnya buat kita sih nggak masalah ya, mau lo Matic mau 2 tak nggak masalah, tapi ya bagi kita pecinta yang lebih Klasik. jatuh cintanya ke unit-unit tua gitu atau 2 tak, agak mengecewakan sih Piaggio nggak meluncurkan 2 tak gitu kali ya. Belum meluncurkan lagi. Tapi ada kemungkinan sih akan kembali rilis. Iya betul sih. Ya memang sekarang kalau bicaranya ke sana kan jangankan Vespa gitu ya, mobil aja udah banyak yang hybrid, electric power gitu, full electric power. Vespa juga kemarin teman-teman dari mana ya? Jakarta ya? Jakarta. Elders ya? Elders sudah. Bikin yang Matic dan itu di-appreciate oleh negara-negara lain elektrik. Nah ini juga poin plus juga bahwa bukan plus lah, kita kadang miss. Ada anak-anak bangsa yang memang bisa berprestasinya luar biasa, tapi di sini kurang melahap, kurang diapresiasi. kurang diapresiasi. Hanya sebagian segelintir orang tidak meluas. Padahal itu kan penemuan yang luar biasa ya. Maksudnya kita juga ya nggak nutupin inilah kenyataan bahwa harus ada itu tadi, mungkin dia menjadi referensi terus juga di rebuild dengan kondisi saat ini tepatnya ya bisa aja dibuat sangat full matic gitu. Jadi menganut elektrik menganut body klasik. klasik. Cuman menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang bisa mobilitas teknologi, dan lain-lain gitu. Tapi kalau Indonesia sih bicara ke sana ya belum sangat jauh lah. Perlu waktunya lumayan lah. Ya Sekarang aja mau ngisi ngecasnya aja bingung kan gitu kan. Bagi orang awam ya mungkin aja sebenarnya bisa saja di rumah kita bawa adapternya gitu kan. Cuman bagi mereka yang misalkan pergian jauh, apakah di POM bisa nyolokin? Itu perlu disiapkan Itu masih dalam riset, mungkin kedepannya bisa jadi lebih compact juga mungkin ya, karena kan riset terus berjalan ya. Ya nggak ada kemungkinan seperti penting itu. produknya dulu udah lahir lah. Nah kita udah mulai tadi bicara banyak masalah history gitu ya, masalah harapan kita sama Piaggio-nya sendiri kita udah mulai luapkan. Juga menilik dari obrolan-obrolan tadi artinya ada regenerasi gitu, dari zaman ke zaman, dari anak ke dari bapak ke anak dan selanjutnya. Kayaknya kita juga punya PR buat ngeregenerasi ke teman-teman yang mungkin udah mulai tertarik ke Vespanya tapi belum punya bayangan lebih lanjut gitu ya. Kayaknya kita perlu punya media-media yang lebih apa ya, mengedukasi kali ya Om ya. Atau gimana nih harapannya buat Informatif Organik lah. Informasinya compact gitu sih. Buat Omega harapannya untuk mewujudkan regenerasi tersebut, karena gini nih masih juga ya sekarang sih udah mulai kendor ya masalah image bahwa yang pakai motor Vespa teh kolot gitu. Dua, sekarang kan udah mulai bergeser. Udah mulai bergeser. Zaman dulu banget tuh kalau misalkan anak-anak gaul itu pengennya mungkin motor sport yang gede. Nah sekarang ini udah mulai geser, meskipun baru ke Vespa Matic contohnya, baru dari sana ngembet ke Vespa yang klasiknya. Gimana tuh? Ya harapan kalau untuk apa buka Vespa atau regenerasinya ke depan, harapannya sih gini ya, mungkin simpelnya saya sih pengen ngeliatnya semoga Vespa itu tidak hanya dari nilai jual yang diteruskan gitu, materinya memandangnya gitu ya. Semoga dia lihat sisi
sisi lainnya lah yang holistik dari Vespa gitu. Karena takutnya ada kesenjangan nanti gitu pada saat Vespa itu seolah-olah jadi Betul. sangat mahal. Seolah-olah Vespa itu menjadi nilai bisnis yang itu tadi lah. Sementara kita kan diperkenalkan sama Vespa nggak begitu. Awalnya kita diperkenalkan ya ini sebagai media transportasi, terus juga punya karakter yang unik di hal-hal yang kesehariannya gitu. Setelah itu baru ujungnya jadi nilai investasi atau kita jadi berbisnis atau mungkin preferensi tadi si Max bisa jadi punya brand karena itu tadi kesukaan yang sama Vespa. Semoga sih itu tadi jangan sampai generasi muda yang sekarang hanya melihat dari sisi bisnisnya Vespa gitu. Meskipun kita ada di wilayah itu juga, cuman kita pengen netral lah gitu. Netral lah dengan. Karena kita berdirinya di dua sisi ya. Memang kita pecinta pada dasarnya. Kita ada di tengah-tengah kan, mungkin nggak terlalu bisa ke kiri atau ke kanannya gitu loh. Kita lihat dari perspektif yang cukup bisa meregenerasikan ini gitu. Kesukaan kita tuh bukan sesuatu yang terlalu mahal atau sulit dijangkau, bahwa teman-teman muda bisa aja belajar dari Vespa yang dia pelan-pelan nge-build-nya apa-apa. Jadi ya sisi itu jangan dikhawatirkan, tapi juga harus diperjuangkan lah. Betul, karena di Vespa kita memang belajar banyak hal gitu ya. Dari contoh kita nge-build motor saja, kalau lo pengen puas lo mesti belajar sabar. Harus sangat sabar. Lo pengen full racing, lo pengen full original, sabar bro. Harus belajar sabar. Nah Om Alan, kita kan khususnya ini lagi kumpul di Bandung ya. Bandung ya. Bandung tuh barometernya banget deh. Kalau di dunia otomotif ya kita bicaranya. Dunia otomotif kita barometer banget. Kayaknya Bandung juga kangen nih sama kegiatan-kegiatan yang Vespa banget gitu atau otomotif banget. Harapan Om Alan nih buat kita semua deh, pecinta, mau dia terlibat di komunitas ataupun di klub, apa nih khususnya untuk para pecinta yang ada di Bandung dulu? Yang di Bandung ya mungkin harusnya dengan media yang semakin mudah sekarang gitu bisa menyatukan kembali gap-gap dari macam-macam komunitas gitu ya. Jadi kita bareng-bareng lah gitu Di sebuah acara atau apa mungkin salah satunya dengan kumpul atau membuat acara motoran bareng ya sesimpel gas mungkin tipis aja gas gitu tipis kan. gas tipis cuy gitu ya sesederhana itu gitu. Cuman mungkin harus ada yang ngeduluanin gitu. Misalnya harus ada ngebalakan kalau kata orang Bandung ya. Ada yang ngebalakan gitu ya, yang kalau ya salah satu ada yang ngebalakan, saling support semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi gitu. Jadi inspirasi buat yang lainnya. Jadi kita teman-teman Vespa sekalian, terutama yang Bandung nih, kalau lu semua pengen ngajak kita motoran, kita open banget. Gitu. Jadi dan juga gini ya, pada saat ini biasanya nih rada umum terjadi nih, kita bikin lah event atau kegiatan hal kecil lah gitu, kita gas tipis gitu beberapa komunitas. Ada miss itu gini, pada saat mereka ngumpul, nimbrungnya itu tetap blok per blok. Gitu kan. Nah ini juga menjadi PR bersama ya, bukan hanya mereka ataupun bukan hanya kita. Jadi sayang banget kalau lu berkomunitas tapi lu masih kurang membuka diri. Kita di sana tuh harus belajar juga cara networking tadi gitu ya, cara ngobrol sama orang, kenalan, karena dari sanalah salah satu poin yang menentukan masa depan kita semua juga salah satunya dari situ loh gitu. Sayang banget kalau kita berkomunitas dan menutup diri gitu kali Om. Iya betul. Terutama untuk Bandung, udah saatnya kita sekarang mencairkan perbedaan. Malah mungkin dari dulu juga udah cair sebetulnya mungkin gitu ya, cuman kurang kerasa secara fakta lah gitu. Udah saatnya kita motoran bareng, bikin kegiatan bareng, hal kecil aja gitu ya, kita gaskin gitu. Mungkin sih ada saran ya, ada ide nih kayaknya. Media kan terlalu cepat, kita megang HP udah langsung lihat ya. Mungkin dengan kita balikin lagi gitu ya ke kayak media cetak gitu ya. Betul. Kayak buletin mingguan misalnya. Kita sebagai komunitas Vespa tuh bikin buletin mingguan. Pembahasannya tentang ya macam-macam, tentang komunitasnya, tentang Vespanya, tentang fashionnya, tentang culture-nya misalnya gitu. Itu kayaknya bisa jadi referensi, trigger lah buat kedepannya bisa berkumpul gitu. Mungkin kan, oh ini lagi nge-review apa sekarang, ada medianya gini, oh ini gini. Jadi buat yang tadi orang-orang baru juga
bisa ngelihat oh ternyata gini ya culture Vespa tuh dulunya kayak gini gitu. Jadi, lebih kayak gitulah gitu. Nah, jadi ya memang itu sih ke masalah apa ya, perkembangan teknologi juga ya. Jadi sekarang teh jangankan kita lah anak-anak saja gitu yang kecil-kecil yang baru lahir kan udah dijejelinnya HP. Jadi kadang banyak juga orang bergaulnya di sini gitu. Lu nongkrong ngumpul gini aja kan. Jarang. Iya kan? Istilahnya dulu ada kata kopdar ya. Kopdar. Kopdar, kopi darat. Kata. Sekarang pun ada kopdar, tapi pas udah sampai di sana pada gini. Iya tetap gitu. Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Gitu. Jadi kita lupa lah tentang dunia nyatanya. Nah ini harapan saya pribadi, Vespa itu sekarang menjadi jembatan atas segala hal. Lu mau bermusik, lu mau berkarya, lu mau lu mau ngelukis, berpuisi kah, segala sesuatunya bisa lu tumpahin melalui Vespa. Karena jadi balik lagi Vespa itu bukan hanya kendaraan saja, itu bisa menjadi sebuah jembatan ke hal apapun yang pengen lu ekspresikan gitu. Oke, udah kayaknya kalau ngobrol Vespa nggak cukup sih sejam 2 jam sebetulnya gitu ya. Sangat luas sekali cakupannya. Tapi untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Thank you banget buat Om Alan, Om Ega udah ngeluangin waktu dan tempatnya. Sama-sama. Kita ada di garasinya Simax. Kalau lu penasaran Simax itu apa, lu add di IG-nya Simax_Indonesia, betul? Ya. Lu masuk ke IG-nya, kalau ada pengen yang lu tanyain tentang produknya mungkin lu bisa chat ke sana. Juga buat lu teman-teman Vespa antusias atau yang pengen mulai nyemplung di Vespa, kalau lu nyari unit yang kece-kece, add IG-nya kita di Vespa_Pora. Kalau lu pengen konsultasi juga gue dengan senang hati bakal membantu sebisa gue gitu kali ya. Kalau pengen mampir langsung nih, kalau gue Vespa Pora, gue ada di sekitaran Kopo kurang lebih. Kalau Simax-nya kita di mana? Di Awiligar. Awiligar gitu. Gitu kali ya. Thank you juga buat lu semua yang udah like atau komen atau share video ini. Lu subs juga, bantu kita support channelnya kita di Vespa Pora. Kita ketemu lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih seru. Nanti kita bikin acara motoran kali Om ya. Oke, gas. Di video selanjutnya. Jadi lo pengen join, lo boleh nih mulai merapat. Ayo kita merapat lah bareng-bareng. Gitu. Vespa Matic yang baru, Vespa klasik, kita open barengan. Boleh banget. Lu belum punya Vespa pun sebetulnya boleh. Sangat welcome. Gitu. Kita siap bonceng-bonceng ya. Apalagi yang Boleh sama-sama gondrong. Oh enggak yang sana. Oh yang sana. Iya. Gitu kali ya teman-teman Vespa Pora. Thank you buat waktunya. Tetap pantengin channelnya kita. Sekian dari gue Jack, sekian dari Ega, Alan. Thank you waktunya, ketemu sama video kita selanjutnya dengan obrolan seru lainnya dengan para penggiat otomotif dan Vespa antusias lainnya. Tetap bervespa, tetap semangat, tetap Vespa Pora.